Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Habalul Haq selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Agama dan juga teman-teman PAI 5C yang insya Allah berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai sumber jiwa keberagamaan. Materi pertama mengenai sumber jiwa keberagamaan dalam pandangan psikologi akan disampaikan oleh Saudari Isnaini Novitasari. Materi kedua yaitu sumber jiwa keberagamaan menurut Islam yang akan disampaikan oleh Saudari Mu'arofatul Husna dan Saudari Titin Muslimatu Az-Zahra. Berikutnya materi yang ketiga yaitu sumber jiwa keagamaan menurut teori kecerdasan spiritual yang akan disampaikan oleh Saudari Puput Setiawati. Untuk itu langsung saja kepada pemateri pertama, Saudari Isnaini dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan sumber jiwa keberagamaan dalam pandangan psikologi. Kebutuhan manusia akan agama merupakan suatu kebutuhan kodrati. Di antaranya adalah kebutuhan untuk mencintai dan dicintai Tuhan. Kebutuhan itu terdapat pada setiap orang, kelompok, dan masyarakat, mulai dari tingkat yang paling primitif sampai ke tingkat yang paling modern. Dalam merealisasikan konsep-konsep agama dalam kehidupan nyata, muncul berbagai pertanyaan yang mendasar dari manusia. Di antaranya, apakah yang menjadi sumber agama bagi manusia secara psikologis? Nah, sebagai jawaban dari pertanyaan itu, maka muncul dua bentuk teori. Yang pertama, ada teori monistik. Menurut Thomas van Aquino mengatakan bahwa sumber jiwa beragama adalah berpikir. Manusia bertuhan karena manusia menggunakan kemampuan berpikirnya. Kehidupan beragama merupakan refleksi dari kehidupan berpikir manusia itu sendiri. Adapun Friedreich mengatakan bahwa rasa ketergantungan yang mutlak adalah sumber pokok jiwa beragama. Dengan adanya rasa ketergantungan ini, manusia merasakan dirinya lemah, yang menyebabkan manusia selalu bergantung hidupnya pada kekuasaan yang berada di luar dirinya. Rudolf Otto menegaskan bahwa rasa kagum yang berasal dari sesuatu yang lain adalah menjadi sumber jiwa keberagamaan. Jika seseorang dipengaruhi oleh rasa kagum terhadap sesuatu atau berada dalam keadaan numinous, di saat itulah jiwanya itu berhadapan dengan Tuhan. Yang kedua ada teori fakulti. Teori ini berpendapat bahwa tingkah laku manusia itu tidak bersumber pada suatu faktor yang tunggal, namun terdiri atas beberapa unsur, di antara yang dianggap memegang peranan penting adalah fungsi cipta, rasa, dan karsa. Cipta berperan untuk menentukan benar atau tidaknya ajaran suatu agama berdasarkan pertimbangan intelektual seseorang. Rasa menimbulkan sikap batin yang seimbang dan positif dalam menghayati kebutuhan ajaran agama. Sedangkan karsa yang menimbulkan amalan-amalan atau doktrin keagamaan yang benar dan logis. Menurut G.M. Stratton mengemukakan teori konflik. Ia mengatakan
bahwa yang menjadi sumber kejiwaan agama adalah adanya konflik dalam kejiwaan manusia. Keadaan yang berlawanan seperti baik buruk, moral immoral, kepasifan keaktifan, rasa rendah diri, dan rasa harga diri menimbulkan pertentangan dalam diri manusia. Sedangkan menurut W.H. Thomas, ia mengemukakan bahwa yang menjadi sumber jiwa agama adalah 4 macam keinginan dasar yang melekat dalam jiwa manusia, yaitu yang pertama, keinginan untuk keselamatan, yang kedua, keinginan untuk mendapat penghargaan, yang ketiga, keinginan untuk ditanggapi, dan yang keempat, keinginan akan pengetahuan atau pengalaman baru. Dan menurut Andy Futsal de Conlich dalam karya pionir klasiknya, The Ancient City, berbicara tentang 2 sumber agama. Yang pertama adalah internal yang lahir dari proyeksi psikologis manusia dan dari pengungkapan berbasis endapan pengalaman subjektif. Yang kedua berasal dari sumber eksternal, yaitu dari reaksi manusia terhadap kekuatan alam. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Saudari Mu'arofatul Husna. Materi selanjutnya mengenai sumber jiwa keberagamaan menurut Islam. Pada dasarnya, Islam sedikit banyak juga setuju dengan pendapat para pakar terdahulu yang menyebutkan bahwa sumber kejiwaan agama itu dilatar belakangi oleh beberapa hal. Pada pembahasan di atas telah disinggung beberapa teori yang disajikan oleh para filosof dan pakar dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Dalam Islam, kita mengenal adanya iman. Al-Quran menerangkan bahwa manusia semenjak lahir sudah mempunyai kecenderungan akan Tuhan. Ini berarti bahwa sifat cenderungnya manusia pada Tuhan juga membawa manusia harus beragama, karena untuk menghargai zat yang diagungkannya. Hal ini senada dengan anggapan bahwa salah satu perbedaan utama ajaran-ajaran Islam dengan ajaran agama-agama lain dan aliran-aliran filsafat modern adalah tentang sifat asal manusia. Islam mempercayai bahwa manusia diciptakan dalam keadaan fitrah. Fitrah adalah sesuatu yang telah menjadi bawaannya sejak lahir atau keadaan mula-mula. Manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah serta membawa potensi diri masing-masing. Fitrah adalah potensi diri manusia yang suci, dan kesuciannya inilah yang harus kita jaga dari hal-hal yang bersifat negatif. Pola asuh, pergaulan, pendidikan, serta lingkungan menjadi faktor dalam berkembangnya potensi diri yang dimiliki oleh setiap manusia. Maka dari itu, untuk membangun serta mengembangkan fitrah manusia, maka manusia tersebut harus dibekali dengan agama, akhlakul karimah, serta ilmu. Diharapkan dari hal tersebut dapat menjadikan manusia tersebut menjadi manusia yang insan kamil. Para ahli memiliki beberapa pengertian fitrah, antara lain Ibnu Taimiyah membagi fitrah dalam 2 bagian. Yang pertama, fitrah al-munazalah, yaitu fitrah luar yang masuk ke dalam manusia. Fitrah ini berupa Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, fitrah al-gharizah, yaitu fitrah dari dalam diri manusia untuk mengembangkan potensi manusia. Menurut Al-Ghazali, fitrah sebagai sifat dasar yang diperoleh manusia sejak lahir yang terdiri dari beriman kepada Allah, menerima pendidikan dan pengajaran, mencari kebenaran, dorongan syahwat, ghadab, dan insting. Banyak pengertian tentang fitrah dilihat dari berbagai sudut pandang akan memiliki pemaknaan, penghayatan yang berbeda. Tetapi pada dasarnya dapat kita simpulkan tentang makna fitrah adalah potensi dasar manusia yang bersifat suci, dan kesuciannya itu perlu didukung serta dibekali oleh agama, akhlakul karimah, serta ilmu.
Para ulama berpendapat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kecenderungan alamiah dalam diri manusia untuk condong kepada Tuhan, cenderung kepada kesucian, kebenaran, dan kebaikan. Hal-hal yang positif dan konstruktif seperti telah Allah jelaskan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Di dalam Al-Quran juga banyak ayat yang mengandung kata fitrah, yang masing-masing memiliki arti atau makna tersendiri sesuai konteks yang dimaksud. Di sini saya mengambil salah satu ayat yang memuat kata fitrah, yakni dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Ayat tersebut menyatakan bahwa secara fitrah manusia adalah makhluk beragama. Secara naluri manusia pada hakikatnya selalu meyakini adanya Tuhan yang Maha Kuasa. Walaupun secara zahir ada beberapa golongan yang tidak mengakui adanya Tuhan atau ateis, tetapi itu hanya pernyataan lisan. Secara hakiki, ia tetap meyakini adanya kekuatan di luar kekuatannya yang tidak mungkin dilampaui dan memiliki kekuatan yang maha. Fitrah Allah pada ayat di atas maksudnya adalah ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Masih dengan subbab yang sama, yaitu sumber jiwa keberagamaan menurut Islam, akan disambung oleh saya sendiri. Baik, Hanna Jumhana Bastoman berpendapat bahwa fitrah manusia adalah suci dan beriman. Kecenderungan kepada agama merupakan sifat dasar manusia. Sadar atau tidak sadar manusia selalu merindukan Tuhan dan seterusnya. Sejak kelahirannya, manusia telah diciptakan oleh Allah membawa potensi keberagamaan yang benar, yang diartikan para ulama sebagai agama tauhid. Atau dengan kata lain, melalui fitrah dalam diri manusia terdapat sejenis bawaan potensi dasar yang berisi keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang biasa disebut potensi atau disebut ahli psikologi agama dengan istilah religious instinct atau naluri keagamaan. Manusia mempunyai keinginan beragama sudah sejak lahir. Dalam keadaan bersih dan fitrah, kalaupun dalam perkembangannya manusia berada di luar jalur yang benar, itu semua disebabkan karena lingkungan keluarga maupun di luar keluarga. Sejahat apapun manusia dan seburuk apapun perilakunya dimungkinkan untuk kembali kepada kesucian, kebaikan, dan kebenaran yang hakiki. Fuad Nasori mencontohkan sosok Fir'aun yang sifatnya sombong sekali, tapi keinginan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesucian, kebenaran, dan kebaikan sejati muncul saat Fir'aun terjebak dan tenggelam di Laut Merah. Selain itu, akal juga mempunyai peranan dalam mendorong manusia untuk beragama. Penggunaan akal untuk berpikir akan mengantarkan manusia pada pribadi yang unggul. Kecenderungan untuk berpikir akan membawa manusia pada hal-hal yang lebih baik. Di saat manusia sudah pada titik bawah, sebenarnya mereka lemah, maka mereka akan mencoba mencari suatu kekuasaan yang melebihi mereka, dan itu hanya terdapat pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Quraisy Shihab, sumber jiwa agama seseorang bersumber dari penemuan rasa kebenaran, keindahan, dan kebaikan. Hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Ketika manusia memperhatikan keindahan alam, maka akan timbul kekaguman. Kemudian menemukan kebaikan pada alam semesta yang diciptakan untuk manusia. Kemudian manusia mencari apa yang paling indah, paling benar, dan paling baik. Yang pada akhirnya jawabannya dari pertanyaan tersebut adalah Tuhan.
Dari beberapa penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sumber kejiwaan agama menurut pandangan Islam juga sama dengan sumber kejiwaan menurut para filosof dan psikolog pada umumnya. Melainkan ada tambahan yakni akal dan wahyu atau iman. Semua ini sudah diciptakan oleh Allah sejak manusia dilahirkan. Berikutnya, materi yang ketiga akan disampaikan oleh Saudari Puput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Setiawati, anggota kelompok 2, mata kuliah Psikologi Agama. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sumber jiwa keagamaan menurut teori kecerdasan spiritual. Dalam kajian psikologi, ternyata bukan hanya kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual saja yang dibahas, tapi di sini terdapat istilah kecerdasan spiritual. Lalu, apa sih yang dinamakan kecerdasan spiritual itu? Menurut psikolog Danah Zohar dan suaminya Ian Marcel, melihat ada kecerdasan lain yang dimiliki manusia, selain kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual tadi, yaitu kecerdasan spiritual. Mereka menyatakan bahwa kecerdasan spiritual tidak bisa dihitung karena pertanyaan yang diberikan semata-mata merupakan latihan perenungan. Lalu, Zohar dan Marcel juga mendefinisikan bahwa kecerdasan spiritual adalah sebagai kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai-nilai, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup dalam konteks makna lebih luas dan kaya. Kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna daripada yang lain. Menjadi spiritual berarti memiliki ikatan yang lebih kepada hal yang bersifat kerohanian atau kejiwaan dibandingkan hal yang bersifat fisik atau material. Spiritualitas merupakan kebangkitan atau pencerahan diri dalam mencapai tujuan serta makna hidup. Spiritualitas merupakan bagian esensial dari keseluruhan kesehatan dan kesejahteraan seseorang. Bahkan, spiritualitas kehidupan adalah inti keberadaan dari kehidupan. Spiritualitas juga keadaan tentang diri dan keadaan individu tentang asal, tujuan, dan nasib. Nah, kecerdasan spiritual ini juga bisa dikatakan ialah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna kehidupan, nilai-nilai, dan keutuhan diri, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, seperti halnya yang sudah dijelaskan oleh Zohar dan Marcel tadi. Kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain. Dan seseorang dapat menemukan makna hidup itu dari bekerja, belajar, bertanya, bahkan saat menghadapi masalah atau penderitaan. Lalu bagaimana sih untuk menempuh jalan menuju kecerdasan spiritual itu? Yang pertama, yakni jalan tugas. Yang kedua, jalan pengasuhan. Yang ketiga, jalan pengetahuan. Yang keempat, jalan perubahan pribadi. Yang kelima, jalan persaudaraan. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan yang penuh pengabdian. Lalu, langkah-langkah menuju kecerdasan spiritual itu apa saja sih? Yang pertama, menyadari di mana saya sekarang. Lalu yang kedua, merasakan dengan kuat bahwa saya ingin berubah. Lalu yang ketiga, merenungkan apakah pusat saya diri sendiri dan apakah motivasi saya yang paling dalam. Lalu yang keempat, menemukan dan mengatasi rintangan. Yang kelima, menggali banyak kemungkinan untuk melangkah lebih maju. Dan yang keenam, menetapkan hati saya pada sebuah jalan. Dan yang terakhir, tetap menyadari bahwa ada banyak jalan.
Nah, bila kecerdasan spiritual seseorang tadi telah berkembang dengan baik, maka tanda-tanda atau ciri-ciri yang biasanya terlihat adalah kemampuan bersikap fleksibel, lalu tingkat kesadaran diri itu lebih tinggi. Lalu yang ketiga, kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan. Seperti halnya kita mengambil hikmah dari sebuah cobaan atau ujian yang kita hadapi. Lalu yang keempat, kemampuan untuk menghadapi dan melampaui rasa sakit. Lalu yang kelima, kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai-nilai. Lalu yang keenam, enggan menyebabkan kerugian. Yang ketujuh, kecenderungan untuk melihat keterkaitan antara berbagai hal, berpandangan secara holistik. Lalu yang kedelapan, kecenderungan nyata untuk bertanya, mengapa atau bagaimana jika, untuk mencari jawaban yang mendasar. Dan yang terakhir, memiliki kemudahan untuk bekerja melawan konvensi. Nah, dari sini bahwasanya kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri kita yang berhubungan dengan kearifan di luar ego atau jiwa sadar. Kecerdasan spiritual juga merupakan kecerdasan jiwa. Ia adalah kecerdasan yang dapat membantu manusia menyembuhkan dan membangun diri manusia secara utuh. Dan menurut saya, kecerdasan spiritual sejatinya adalah sudah melekat pada diri manusia, dan kecerdasan ini juga dapat terus berkembang seiring berjalannya kehidupan melalui penghayatan pemaknaan hidup. Kecerdasan spiritual ini merupakan aspek yang sangat penting dalam hidup, dan kecerdasan spiritual ini menurut saya memiliki peranan penting bagi kesehatan mental seseorang. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi telah selesai tersampaikan dengan baik. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menyimak materi sampai akhir. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Undur maqala wala tangdur maqala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.